membahas tentang biaya promosi yang efektif sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK 02 PMK 03 2010. Bersama kami adalah Suara AI sebagai penyuluh pajak dari KPP Madya Denpasar. Biaya promosi ini cukup menantang dan agak-agak di pinggir jurang permainannya ya kawan pajak. Risikonya koreksi fiskal positif, yang tentu saja dapat menambah nilai kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. Oke, mari kita mulai. Jadi, sebenarnya apa itu biaya promosi? Biaya promosi adalah bagian dari biaya penjualan untuk memperkenalkan atau menganjurkan penggunaan produk, baik secara langsung maupun tak langsung, guna mempertahankan atau meningkatkan penjualan. PMK tersebut mengatur tentang biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Peraturan ini memberikan kepastian hukum dan kesamaan perlakuan bagi wajib pajak dalam hal pengurangan biaya promosi. So, menurut PMK tersebut, biaya promosi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mempromosikan produk atau jasa perusahaan, seperti 1. Biaya periklanan di media elektronik, media cetak, atau media lainnya. 2. Biaya pameran produk. 3. Biaya pengenalan produk baru, dan atau 4. Biaya sponsorship yang berkaitan dengan promosi produk. Ternyata, cukup banyak cakupannya. Apakah ada batasannya? Pada PMK tersebut tidak menyebutkan pembatasan secara kuantitatif lagi, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Bila promosi berupa sampel produk, besarnya biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebesar harga pokoknya saja, sepanjang belum dibebankan dalam perhitungan harga pokok penjualan. Kemudian, biaya promosi yang dikeluarkan terkait penghasilan yang bukan objek pajak atau yang telah dikenai pajak bersifat final, juga tidak dapat menjadi pengurang. Selain itu, tidak termasuk biaya promosi juga, apabila pemberian imbalan kepada pihak lain yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan kegiatan promosi. Sip, definisi dan batasan telah kita pahami. Lantas, apakah biaya promosi ini taksable ya kawan pajak? Biaya promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain dan merupakan objek pemotongan pajak penghasilan wajib dilakukan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahkan, wajib membuat daftar nominatif atas pengeluaran biaya promosi yang dikeluarkan kepada pihak lain. Daftar ini sebagai lampiran kelengkapan SPT tahunan PPh Badan. Berarti, apakah ada format tertentu yang digunakan untuk membuat daftarnya? Tentu, daftar dibuat sesuai format dalam lampiran PMK ini, yang memuat data penerima. Berupa, nama, NPWP, alamat, tanggal, bentuk dan jenis biaya, besarnya biaya, nomor bukti pemotongan, dan besarnya pajak penghasilan yang dipotong. Sederhana ya, tapi apanya yang menantang? Nah, di awal sempat dibilang, biaya promosi cukup menantang. Karena peraturan ini sudah sangat berumur. Wajib pajak sangat mungkin, dalam tanda kutip, meninggalkan ketentuan ini, alih-alih melupakan. Karena peraturan ini adalah pembaharu yang mencabut PMK 104, PMK 03, 2009. Si PMK yang baru berlaku 1 tahun saja, dicabut dengan PMK yang kini berusia 15 tahunan. Apabila wajib pajak tidak mengindahkan ketentuan ini, atau dengan kata lain, dalam hal ketentuan tidak dipenuhi, maka biaya promosi tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Ingat,
Semangat ya! PMK 02, PMK 03, 2010 yang meskipun sudah cukup lama, tetapi masih berlaku saat ini. Ada yang bertanya, apakah pembayaran pajak dapat dijadikan beban yang mengurangi penghasilan bruto? Ini pertanyaan yang menarik sekali. Membaca ketentuan pasal 6 pada Undang-Undang PPH, pada nomor 36 tahun 2008, besarnya penghasilan kena pajak, dari penghasilan bruto dikurangi biaya mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kedua, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan. Ketiga, bunga, sewa, dan royalti. Apa saja itu? Ada namanya biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain 1. Biaya pembelian bahan. Kedua, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan. Ketiga, bunga, sewa, dan royalti. Keempat adalah biaya promosi dan penjualan yang diatur Peraturan Menteri Keuangan, seperti yang sudah kita bahas di awal tadi. Berikutnya adalah biaya pengolahan limbah, berikutnya lagi ada premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan. Jadi, pajak bisa dibiayakan, kecuali pajak penghasilan. Contohnya, bagi yang belum dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, dapat membiayakan PPN yang melekat pada harga perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Sudah cukup jelas kan? Tapi, apakah hanya itu saja yang dapat dijadikan pengurang penghasilan, dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak? Masih sangat banyak, sangat banyak. Selain biaya-biaya tadi, yang semuanya memiliki ketentuan masing-masing, masih ada lagi, seperti penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Saat ini sudah ada pengaturan barunya di PMK nomor 72 tahun 2023 tentang penyusutan harta berwujud, amortisasi harta tak berwujud. Berikutnya, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, sudah ada PMK terbaru yang terkait, meskipun secara tidak langsung, yaitu fasilitas non-objek pajak bagi penerimanya atas natura berupa iuran kepada dana pensiun yang ditanggung pemberi kerja, dengan syarat diterima pegawainya. Sesuai PMK nomor 66 tahun 2023 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penggantian atau imbalan dalam bentuk natura. Berikutnya lagi, biaya berupa kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Lalu, kerugian selisih kurs mata uang asing, kemudian, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Ada juga, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat-syarat. 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Kedua, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dan ketiga, telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi. Maksudnya, instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Selain itu, ada sumbangan-sumbangan, seperti dalam rangka penanggulangan bencana nasional,
dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia. Juga atas sumbangan biaya pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan fasilitas pendidikan, dan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur peraturan pemerintah tersendiri. Sudah lengkap sekali. Hal ini berlaku untuk semua wajib pajak dalam negeri termasuk BUT, bahkan kepada wajib pajak orang pribadi diberikan pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak, PTKP. Menyambung dengan PTKP, prinsipnya seperti apa sih sebenarnya? PTKP diberikan per tahun, penerapannya ditentukan oleh keadaan awal tahun pajak atau bagian tahun pajak. Nilai penyesuaiannya ditetapkan Menteri Keuangan dengan konsultasi DPR. PTKP saat ini tercantum dalam PMK 101 tahun 2016. Patokannya, Rp54 juta bagi yang tidak kawin, Rp4.500.000 per tanggungan. Kembali lagi ke biaya-biaya. Dari sekian banyak, apakah ada biaya yang tidak diperkenankan dipergunakan sebagai pengurang penghasilan bruto? Tentu saja. Seperti pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun, misalkan dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan sisa hasil usaha koperasi. Kemudian, biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota, ini juga tidak bisa menjadi pengurang. Ada lagi, premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan kecuali sumbangan yang telah diatur dengan peraturan pemerintah serta zakat atau sumbangan wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia. Apabila diterima oleh Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat atau lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Berikutnya yang tidak dapat dikurangkan adalah biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Lalu, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Pajak penghasilan, lagi-lagi diingatkan bahwa tidak dapat menjadi pengurang, serta sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda perpajakan. Di samping itu, pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan masa manfaat lebih dari 1 tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, harus depresiasi atau amortisasi. Satu lagi adalah pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit. 2. Sewa guna usaha dengan hak opsi. 3. Perusahaan pembiayaan konsumen. Dan 4. Perusahaan anjak piutang. 5. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 6. Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan. 7. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan. 8. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan. Dan 9. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syarat-syaratnya diatur Menteri Keuangan. Saat ini, PMK yang relevan nomor 74 tahun 2024,
menggantikan hanya pada ketentuan pasal 1 huruf A dan pasal 2 sampai dengan pasal 11 PMK 81 per 2009 yang terakhir diubah dengan PMK 219 per 2012 terkait bank. Mantap ya. Itu saja yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kawan pajak lebih memahami ketentuan tentang biaya promosi dan melebar ke biaya-biaya lain yang bisa dan tidak bisa dikurangkan pada penghasilan bruto saat menghitung penghasilan kena pajak. Sampai jumpa.